Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi bersama saya Tata Tahimullah, guru IPA SMPN 4 Karanganyar. Untuk pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah materi kelas 8 ya, semester 2. Di sini saya akan menjelaskan buku dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2017, edisi revisi tahun 2017 ya. Di sini kalau kita lihat, di sini ada jala yang berlumpur, kemudian ada sepatu bot, kemudian ada sepatu hak tinggi. Ini ketiga gambar ini saling keterkaitan ya. Ketika kita menemukan jalan yang berlumpur seperti ini alangkah baiknya kita menggunakan sepatu bot. Jangan menggunakan sepatu yang berhak tinggi. Kenapa? Karena dengan menggunakan sepatu bot maka kita akan mudah sekali untuk melewati jalan yang berlumpur ini. Sedangkan kalau kita menggunakan sepatu yang berhak tinggi seperti lancip seperti ini, kita akan mengalami kerepotan sendiri. Nah, di sini kenapa kok lebih mudah menggunakan sepatu bot? Karena pertama, lihat, sepatu bot ini memiliki permukaan yang rata dan luas, permukaan rata dan kemudian luas. Sedangkan kalau sepatu seperti ini, ada haknya tinggi lancip seperti ini yang ujung ini adalah lancip ya. Dia akan mudah sekali untuk nembus ke tanah, menancap ke tanah. Beda halnya dengan sepatu bot seperti ini ya. Kenapa kok yang sepatu lancip seperti ini lebih gampang nancap ke tanah? Nah, karena di sini ada faktor yang namanya faktor tekanan, menekan. Kalau yang lancip ini dia akan gampang sekali nancap ke tanah karena dia memiliki luas permukaan yang kecil sehingga tekanannya akan semakin besar. Sedangkan kalau permukaannya besar seperti ini, maka dia akan mengalami tekanan yang kecil sehingga tidak akan nembus ke tanah. Kemudian di sini kita akan mempelajari tentang tekanan zat ya. Tekanan zat. Di sini yang pertama ada tekanan zat padat, kemudian tekanan zat cair, kemudian ada tekanan zat gas. Kemudian ada istilah pentingnya di sini ada tekanan hidrostatis, kemudian ada hukum Archimedes, kemudian ada hukum Pascal. Mengapa penting mempelajari ini? Karena ini akan membantu memahami konsep dasar tekanan sehingga dapat menjadi bekal bagimu di masa depan dalam mengembangkan bangunan atau teknologi yang memanfaatkan tekanan. Ya, seperti yang sudah jelaskan tadi di awal, antara sepatu bot dengan sepatu yang berhak tinggi ini sangat mempengaruhi sekali kita dalam melakukan aktivitas ya. Kemudian ada juga di sini ada angsa dengan ayam. Ini juga sama. Angsa akan lebih mudah mencari makanan di tanah yang berlumpur, sedangkan ayam dia akan mengalami kesulitan kalau mencari makanan di tanah yang berlumpur ya, seperti itu. Kenapa demikian? Ya. Kenapa demikian? Karena ada pengaruh tekanan zat padat. Tekanan zat padat ini dipengaruhi yang pertama oleh luas permukaan benda tersebut. Ya, semakin kecil luas permukaan benda tersebut, maka tekanannya akan semakin besar sehingga dia akan mudah sekali untuk masuk atau nancap ke lumpur tadi. Ya, sedangkan kalau luas permukaannya besar, maka benda tersebut akan lebih sulit untuk menancap di lumpur yang tadi. Makanya kenapa tadi sepatu hak tinggi itu akan lebih gampang untuk nancap di tanah yang berlumpur sehingga kita akan mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas. Ya. Kemudian di sini ini ada persamaan ya. Di sini ada persamaan dari tekanan tersebut, P sama dengan F dibagi A. P-nya adalah tekanan, F-nya adalah gaya satuannya Newton, kemudian ada A-nya adalah luas bidang. Nah, di sini kita lihat bahwa tekanan itu dipengaruhi oleh gaya dan luas bidang. Semakin besar luas permukaan, maka tekanannya akan semakin kecil. Sedangkan luas permukaannya kecil, maka tekanannya akan semakin besar. Ya, mungkin sampai sini bisa dipahami. Ya, makanya kenapa paku itu dibuat lancip, karena biar lebih gampang untuk nancap di kayu. Coba kalau paku itu dibuat rata. Ya, dibuat rata permukaannya, maka dia akan susah sekali untuk nancap di paku, maka gaya yang dikeluarkan pun akan semakin besar. Nah, itu ya alasan kenapa lancip dan tidak lancip atau tumpul
Kemudian selain tekanan zat padat, ada juga yang namanya tekanan zat cair, yaitu tekanan hidrostatis. Nah, ini tekanan hidrostatis ini berarti hidro itu adalah air, statis itu adalah diam. Jadi air yang diam ini memiliki tekanan, ya, memiliki tekanan yang besarnya sama pada luas permukaan yang sama. Ini tekanan ini nanti akan mempengaruhi pada hidrostatis ini akan mempengaruhi pada para penyelam di laut, ya, seperti itu. Ya. Contoh yang paling gampang, kalau kita punya kolam di rumah, tiba-tiba kolam tersebut suka jebol dengan sendirinya karena air yang penuh. Nah, kenapa? Karena air yang diam tersebut, air yang ada dalam kolam tersebut menekan ke segala arah sehingga menyebabkan kolam tersebut menjadi pecah. Ya, paham? Ini salah satu percobaan yang bisa kita lakukan di rumah adalah seperti ini percobaannya, ya. Ini bentuknya seperti ini. Ini ada pipa U-nya, kemudian di sini ada tempat yang diisi air, kemudian ada corong dihubungkan seperti ini. Kemudian ini ketika corong ini turunkan ke bawah, maka di sini udara ini akan menekan air sehingga air tersebut ini akan jalan ke atas. Maksudnya apa? Semakin ke bawah sini, maka tekanan itu akan semakin besar. Ya, ulangi lagi. Semakin corong ini dimasukkan ke dalam air semakin ke bawah, maka tekanan di bawah ini akan semakin besar. Maka nanti di sini air itu akan naik ke atas, akan semakin ke atas di sini. Ini akan semakin turun. Seperti itu. Kemudian tekanan antara di sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan, ini jumlah tekanannya sama, ya. Ini sama, ya, di sini sama. Di sini dengan yang di sebelah sini sama. Jadi di sini dengan di sini sama. Makanya kalau kita lihat, ya, kalau ini misalkan ini dikasih lubang, isi lubang, kasih lubang, maka air yang pancurannya paling jauh adalah air yang paling bawah karena dia memiliki tekanan yang cukup besar. Seperti itu. Nah, ini adalah persamaan dari tekanan tadi. Ini secara umum tekanan itu adalah P sama dengan F dibagi A. Kemudian pada zat cair gaya F disebabkan oleh berat zat cair atau W yang berada di atas benda sehingga P sama dengan W dibagi A. Di mana W-nya ini adalah rumusan M kali G. M ini adalah massa dikali dengan gravitasi bumi. Kemudian M ini sama dengan ini adalah rho, massa jenis air dikali dengan V, volume, ya. Kemudian yang volume ini rumusnya adalah H dikali AH. Ini adalah kedalaman, ya. Kedalaman atau tinggi zat. Ini kemudian ada luas permukaan. Maka dituliskan bahwa P sama dengan rho kali G kali H kali A dibagi A. Karena A ini sama, maka kita dicoret, maka tersisa adalah P sama dengan rho kali G kali H. Untuk menghafalnya gampang, rho GH. Jadi tekanan hidrostatis itu rumusnya adalah rho GH, ya. Nah, ini tekanan hidrostatis ini penting untuk memperhatikan dalam merancang berbagai struktur bangunan dalam penampungan air. Misalnya pembangunan bendungan untuk membangkit listrik tenaga air PLTA. Selain PLTA, para arsitek kapal selam juga memperhitungkan tekanan hidrostatis air laut, sehingga kapal selam mampu menyelam ke dasar laut dengan kedalaman ratusan meter tanpa mengalami kebocoran atau kerusakan akibat tekanan hidrostatis. Jadi karena semakin dalam di lautan itu, maka tekanannya akan semakin besar. Makanya itu harus diperhitungkan bagaimana cara mendesain sebuah kapal selam agar tidak pecah atau bocor atau hancur seperti itu. Nah, selanjutnya, ini contohnya seperti ini. Kalau bisa lihat dan amati, ini adalah sebuah bendungan, ya. Ini adalah struktur bendungan. Lihat, kalau kalian perhatikan, ini strukturnya semakin ke bawah, dia akan semakin seperti bentuk segitiga seperti ini, ya. Segitiga akan semakin besar ke bawah. Kenapa ke bawah ini semakin besar, ininya semakin lebar? Kenapa? Karena ini adalah struktur yang tadi memperhitungkan tekanan hidrostatis. Karena semakin ke bawah itu tekanan itu semakin besar, maka untuk menahan tekanan yang besar itu, maka ininya pun dibuat semakin melebar seperti itu agar bendungan ini tidak jebol, ya.